괜찮아요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Love Scott yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Sambil menunggu hujan, Jiun dan juga Eunho mampir ke sebuah supermarket. Nah, awalnya Eunho itu kan pengen membelikan minuman sama Jiun, tapi Jiun melihat ada anak-anak sekolahan yang lagi makan ramen. Nah, melihat hal itu, Eunho langsung ngebuatin ramen sama Jiun, dan dengan satsetnya ramen itu langsung jadi. Dan Eunho mengatakan bahwa makanan bisa mendatangkan ketenangan hati dan juga mengisi hati yang kosong. Dan act of service yang lain yang diberikan sama Eunho karena Jiun kebetulan lupa bawa ikat rambut. Nah, udah disiapkan tuh sama Eunho dan dia langsung berikan ikat rambutnya kepada Kang Jiun. Apa nggak meleot tuh Kang Jiun? Bahkan minumnya juga dibukain sama Eunho. Setelah selesai makan, Eunho bilang dia bakal mengambil mobil mereka, tapi payungnya kagak dia bawa, dia malah hujan-hujanan. Dan itu act of service dari Eunho lagi sama Jiun biar Jiun bisa nunggu di luar menggunakan payung tersebut. Wah, pokoknya keren banget lah act of service-nya Eunho kepada Kang Jiun. Sesampainya di kantor, ternyata ada surat yang ditujukan sama Jiun itu tentang laporan akademi perekrutan yang dibentuk sama temannya dia Kim Hye Jin, tapi masih bawa-bawa nama CEO mereka yang lama, Pak Lee. Lalu Jiun mendatangin acara tersebut. Pertama-tama dia bakal menjalanin sebuah pemotretan yang ternyata juga didatengin sama si Kim Hye Jin itu. Dan ketika mereka berdua ngobrol, Hye Jin sebenarnya nggak setuju kalau misalkan Jun itu ikut berpartisipasi dalam asosiasi yang dia bentuk. Dan dia selalu menyalahkan Jun hingga sekarang bahwa Jun lah penyebab CEO mereka mengakhiri hidupnya. Bahkan sebelum dia pulang, dia tetap mengatakan hal itu tepat di telinganya Kang Jun. Bener-bener si nenek lampir nggak ada akhlak. Karena melihat suasana hatinya Jun tuh lagi sedih banget dan juga lagi nggak bagus, Eunho mengajak Jun untuk makan tteokbokki. Cuma Jun bilang, ya Eunho kan nggak bisa makan makanan pedas. Sehingga Eunho milikin sebuah ide lain untuk membuat Jihyun bisa semangat lagi. Dia ngajak Jun tuh sambil jalan-jalan dan dia sudah menyiapkan sepatu Keds untuk digunakan Jihyun. Dan dia bakal siap menunggu kapanpun Jihyun siap bercerita kepada dia tentang hal yang dialamin Jihyun dengan mantan rekan kerjanya kemarin. Setelah itu, Jiun itu diajak sama Eunho untuk bermain basket agar dia bisa lebih ceria lagi. Dan ternyata usaha dari Eunho itu tidak sia-sia. Akhirnya Jiun menikmatin permainan tersebut. Bahkan mereka berdua itu saling bersaing satu sama lain. Dan Jiun terlihat happy banget dan sejenak dia melupakan masalah yang tadi. Setelah itu, dibelikan juga es krim coklat sama Eunho biar lebih happy dianya. Setelah itu Eunho balik lagi ke kantor dan dia bertemu dengan Mie. Nah, disinilah Mie itu menceritakan bagaimana sejarahnya Jiun dengan si Kim Hye Jin itu. Jadi ketika sebelum CEO mereka itu mengakhiri hidupnya, kan mereka itu ditipu dari sebuah perusahaan abal-abal gitulah. Dan gak lama setelah itu CEO mereka mengakhiri hidupnya. Dan demi melindungi nama baik perusahaan mereka, Jiun itu dia jadikan kambing hitam sama Hye Jin. Dan setelahnya dia mengambil alih perusahaan tersebut untuk menggantikan posisi CEO mereka. Benar-benar sangat ular ya. Namun dalam kasus ini, Eunho tahu bahwa Jin itu nggak salah sama sekali dan hanya memang benar dijadikan kambing hitam aja. Dan sebelum dia pulang, tiba-tiba aja Kyung-ha masuk kantor lagi dan mengatakan bahwa dia itu bakal lembur karena dia pengen menyelesaikan proyeknya dia dengan sebuah klien dan dia berharap dia bisa menyukseskan proyek tersebut. Dan Eunho memberikan semangat kepada Kyung-ha agar proyek yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan lancar. Namun keesokan paginya tiba-tiba jadi menemui masalah karena orang ataupun klien yang punya dia itu sama dengan punyanya seniornya dia, Pak Kim. Jadinya mereka berdua itu berdebat dan Pak Kim juga sebenarnya nggak mau ngalah akan hal itu. Karena dia menganggap bahwa karena dia nggak tahu tentang kliennya si Kyung-hwa ini, karena nggak ada yang cerita sama dia. Jadinya dia juga ngerasa bahwa dia itu nggak salah sama sekali gitu loh. Dan mereka berdua mengatakan kepada Jiun bahwa mereka bakal tetap melanjutkan proyek tersebut walaupun mereka itu memiliki kandidat klien yang sama. Jiun gak mempermasalahkan hal itu, dia cuma berpesan bahwa siapalah yang terbaik yang bisa mendapatkan proyek tersebut.
Sebenarnya rekan-rekan yang lainnya meminta sama Pak Kim untuk mengalah aja sama Gyunghwa karena mereka melihat kerja keras Gyunghwa sampai begadang kemarin kan. Nah tapi Pak Kim nggak mau dan juga nggak terima karena kan notabene-nya dia tuh nggak tahu kalau misalkan cerita awalnya itu gimana. Dan semua orang tahu kecuali dia. Dan itu kayak kecewa banget sama rekan-rekannya dia. Lalu dia dicoba untuk dihibur sama Eunho dan dia langsung menceritakan semuanya bahwa ya dia tuh ngerasa kurang dihargain aja sama mereka. Walaupun dia sebenarnya peduli banget dengan anggotanya Yonghwa. Dan untuk Yonghwa, dia juga sebenarnya sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan dengan tidak memberitahukan apa yang dia kerjakan kepada Pak Kim. Namun Eunho bilang sebenarnya Pak Kim itu peduli banget sama Yonghwa, jadi jangan berkecil hati, dia cuma pengen bahwa mereka itu berbaikan aja. Dan keesokan harinya ketika meeting, Pak Kim bilang sama Jiun bahwa dia bakal mencari kandidat yang lainnya dan dia serahkan proyek tersebut secara keseluruhan kepada Gyunghwa. Nah di sini sebenarnya Gyunghwa semakin ngerasa bersalah tuh sama Pak Kim, cuma ya mereka masih agak canggung gitu loh. Terus Eunho bilang sama Jiun bahwa gimana caranya biar buat Gyunghwa sama Pak Kim itu nggak canggung. Jiun bilang ya wajar dong kalau misalkan tiap orang bekerja itu ada canggung-canggungnya sama kayak dia dengan Eunho. Bahkan Eunho nggak boleh nganggap dia sebagai teman karena mereka nggak lebih dari itu gitu. Seketika Eunho tersadar dengan siapa dia ngomong, dengan orang yang berhati dingin kayak Jiun. Setelah itu pas makan siang, Eunho itu makan bersama Suyeon. Nah dan gak lupa sebelum dia pulang ke kantornya, dia balik, dia itu membelikan Kang Jun itu beberapa roti. Dan dia juga cerita sama Suyeon bahwa Jun itu memang harus dia jaga dan juga dia harus perhatikan. Dan ketika itu juga Suyeon akhirnya tahu bahwa CEO dari Eunho itu adalah seorang perempuan. Cemburu kan loh? Dan sesampainya di kantor, Eunho itu memberikan roti yang dia belikan sama Jiun. Dan mission komplit lagi, Jiun suka roti itu dan memang dia belum sarapan seperti tebakan dari Eunho. Nggak hanya rekan-rekan kantor di sana, bahkan penjual jus sehat juga baik banget sama Eunho dan juga memuji-muji dia. Dan terlihat bahwa di sini itu Jiun udah mulai deg-deg sama Eunho. Terus kan Eunho, Jonghoon, dan juga Mie memiliki rencana bagaimana caranya mereka mendekatkan hubungan Gyunghwa dan juga Pak Kim lagi. Lalu mereka mengusulkan kepada Jiun karena kan semenjak Eunho bergabung mereka itu belum mengadakan pesta penyambutan Eunho. Awalnya nggak disetujuin sama Jiun, tapi mereka tetap maksa hingga akhirnya Jiun bilang oke dia setuju, cuma dia nggak akan datang ke pesta itu karena dia kurang suka yang berbau dengan pesta-pestaan. Dan ternyata anak yang bersama Suyeon itu bukan anak kandungnya dia, melainkan anak dari kakaknya dia. Kebetulan kakak iparnya dan juga kakaknya itu sudah kehilangan nyawa mereka sehingga dia memutuskan untuk merawat anak mereka. Dan sebenarnya ibunya itu kayak yang enak aja sama Jiun, apalagi kan Jiun itu belum menikah dan dia pengen Jiun itu bahagia. Cuma Jiun bilang dia nggak nyesel sama sekali ngerawat keponakannya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sementara itu Jiun datang ke rumahnya Jonghoon bertemu dengan ayahnya karena kebetulan kan ayahnya Jonghoon ini adalah investor dan juga yang memfasilitasi Jiun hingga dia berada di titik yang sekarang. Dan sebenarnya ayahnya Jonghoon itu menjodohkan Jiun dengan anaknya. Cuma Jiun bilang ya dia diam aja sih sebenarnya dan mengisyaratkan bahwa kayaknya dia tuh memang gak tertarik sama sekali dengan Jonghoon. Walaupun sebenarnya Jonghoon itu memang sedikit menaruh hati kepada Kang Ji Hyun. Tapi untuk Jonghoon kata gue deh, mending lu sama si mbak penulis saja, si Jung Soyeon. Terus kan keesokan harinya Jiun itu disamperin sama ibu-ibu penjual jus sehat. Dia bilang bahwa Eunho itu sering cerita tentang Jiun sama dia dan juga memuji-muji Jiun. Lalu dia borong lah itu jus sehat ya kan. Dan Eunho seneng karena Jiun akhirnya bisa memakan makanan dan juga minuman-minuman yang sehat. Dan kebiasaan banget kan Eunho ini gak ngasih aba-aba. Dia tiba-tiba aja memperbaikin kerah bajunya Jiun sehingga membuat Jiun tuh agak kegerahan gitu dan juga deg-degser dengan perlakuan manisnya Eunho sama dia. Bahkan ketika di toilet, Eunho itu digosipin sama orang-orang kantor karena kan mau ada acara penyambutan dia. Dan mendengar hal itu, Jiun kayak, ngapain sih gosip-gosipin orang yang kayak gitu? Ya kan, bilang aja cemburu. Apalagi ketika dia balik dari toilet, ada cewek-cewek yang minta bukain botol minuman sama Eunho. Merasa lemah banget gitu kan, padahal kalau nggak ada Eunho bisa tuh mereka angkat galon.
Hingga pada malam harinya, akhirnya mereka sekantor kecuali Jiun melaksanakan pesta penyambutan Eunho yang sebenarnya tujuan utama mereka adalah mengakrabkan Gyeonghwa dan juga Pak Kim lagi. Dan kata Jonghoon bahwa dialah yang bakal mentraktir mereka pada malam itu, jadi bebas mau pesan apa aja. Lalu di sini sebenarnya kan Gyeonghwa sama Pak Kim tuh masih agak canggung banget. Lalu Pak Kim dengan keadaan yang cukup mabuk, dia itu membuat sebuah lelucon dan ternyata si Gyeonghwa itu ketawa. Nah, mulai dari sanalah mereka berdua sudah nggak terlalu canggung lagi dan udah bisa ketawa-ketawa kayak gini. Sebenarnya Eunho itu menanyakan Jiun apakah dia masih bekerja dan kalau misalkan mau datang ke sana dia mengirimkan alamatnya sama Jiun. Hingga akhirnya setelah berpikir-pikir lagi, Jiun memutuskan untuk pergi ke lokasi itu. Dan si Jonghoon dia juga berpamitan sama Eunho karena dia katanya ada urusan. Lalu Eunho menelpon Suyeon yang sebenarnya dia ada janji sama Yoon mau makan bersama, tapi untuk lain kali aja karena dia ada acara kantor. Nah, Suyeon malah tersipu malu, dia kira Eunho tuh kayak perhatian banget sama dia karena suka sama dia. Mohon maaf ya Mbak ya, Eunho tuh punya Jiun gitu, jadi agak sadar diri aja. Lu sama Jonghoon aja, oke? Dan selesai nelpon, Eunho itu mendengar suara sirine yang ternyata dia memiliki sebuah pengalaman buruk dengan sirine tersebut. Waktu kecil dia mengalami sebuah kebakaran di sebuah rumah dan itu masih menimbulkan trauma bagi dia. Gak lama setelah itu Jiun menyadarkan Eunho dari hal-hal yang dia bayangkan. Dan gak lama setelah itu teman-teman mereka keluar dari sana dan mereka bakal melanjutkan party part 2. By the way, Jonghoon ternyata datang ke kantor, dia kira Jiun tuh di sana. Dia ngebawa makanan sama Jiun tapi ternyata Jiun udah nggak ada. Nah, karena Jiun sama rekan-rekan yang lainnya sudah melanjutkan minum part 2 sambil karaokean bersama. Awalnya Jiun tuh nggak tertarik, tapi lama-lama dia juga ikutan minum. Bahkan Eunho juga minum beberapa teguk dan dia memutuskan untuk nggak terlalu mabuk karena dia harus ngantarin Jiun pulang ya kan. Hingganya pesta mereka selesai, lalu dia minta Jiun untuk nunggu dia di sana sambil dia mengambil mobil karena dia mengantarkan Jiun pulang. By the way, Gyeonghwa sama Pak Kim sudah benar-benar nggak canggung lagi dan mereka berdua udah berbaikan. Pak Kim juga memberikan semangat kepada Gyeonghwa agar mensukseskan proyek tersebut. Gyeonghwa seneng banget karena dia udah nggak bermusuhan lagi dengan Pak Kim. Nah, Nini Jiun kan disuruh nunggu karena dia mabok. Akhirnya dia malah memilih untuk berjalan kaki pergi entah kemana. Lalu Eunho bingung dong, loh ini Jiun kemana? Dan dia berpapasan lah sama Mie. Mie bilang udah paling dia ke kantor, ngikutin naluri dia secara alamiah gitu. Setelah Mie dijemput sama pacarnya, Eunho memutuskan pergi ke kantor untuk ngecek apakah benar Jiun tuh ada di kantor. Dan bener aja dong, Jiun ada di kantor sesuai dengan yang dibilang sama Mie. Nah, di situ ternyata Jiun udah ketiduran. Eunho langsung menutup kacanya Jiun dan juga memberikan dia selimut. Nah, nggak lama setelah itu, udah cukup lama lah sebenarnya Jiun tidur dan dia terbangun. Lalu dia melihat bahwa Eunho itu udah tidur di sana sambil duduk gini. Lalu dia mendekat ke arahnya Eunho dan melihat wajahnya Eunho karena Eunho itu setampan itu kayak Mimin ya. Dia menyentuh wajahnya Eunho sambil dia bilang bahwa Eunho itu tampan banget. Gak lama setelah itu Eunho terbangun dan karena mereka dalam keadaan saling mabok, sama-sama mabok, akhirnya nggak tahu tuh apakah bakal vacuum cleaner ataupun tidak. Kita lihat bagaimana kelanjutannya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.